Dimana kalau kalian ingat dalam pengujian hipotesis itu ada beberapa unsur yang perlu ditentukan ya, seperti hipotesis dan lain sebagainya, statistik uji dan sebagainya begitu. Nah, di dalam StatMat 2 ini sudut pandangnya itu agak berbeda begitu. Nah, pada saat di Statdas dari hipotesis yang sudah ditentukan, kita akan menentukan statistik uji begitu. Nah, berdasarkan statistik uji itu nanti kita membuat daerah penolakan H0 gitu ya atau daerah kritis sampai akhirnya kalian menentukan keputusannya adalah terima atau tolak H0. Nah, di dalam Statmat 2 kita tidak eh, melakukan apa yang kita pelajari di Statdas ya, kita tidak menggunakan teori yang sudah kita pelajari di Statdas, justru kita akan melihat ya sebetulnya ketika misalnya menguji nilai tengah, mengapa statistik ujinya itu adalah T atau Z gitu ya, yang mana rumusnya adalah X bar min mu per sigma per akar N misalnya. Atau ketika menggunakan T hitung, rumusnya adalah X bar min mu per S per akar N gitu. Mengapa kita memilih statistik uji tersebut gitu? Mengapa di Statdas itu sudah ada gitu ya? Dan apakah sebetulnya ada cara lain ya untuk menentukan statistik uji atau menentukan daerah penolakan begitu. Jawabannya adalah ada dan itu hal yang akan kita pelajari di Statmat 2 ya. Jadi kalau di Statdas itu seperti sudah given semuanya, statistik ujinya adalah Z atau T, daerah penolakan H0-nya adalah jika bla 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 gitu ya, tolak H0 jika bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau di sini nanti yang akan kita lakukan adalah mengevaluasi uji, teman-teman. Jadi dari suatu prosedur hipotesis itu akan kita uji. Nah, apa yang akan kita uji nanti kita pelajari ya. Saya coba share dulu. Sudah muncul belum ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ini udah pada makan ya. Apa jangan udah makan dan udah tidur. Siang hari itu godaannya luar biasa. Eh, ya, kita coba lihat ya di paparan ini. Kalian perhatikan ya, awas ya kalau kalian tidur siang, saya cerita-cerita sendiri. Itu waktu ketemu kita berlatih nggak bisa jawab soal awas ya. Nah, jadi kita coba lihat pengujian hipotesis. Jadi kalau secara harfiah kalian pasti sudah tahu ya bahwa hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih bersifat sementara gitu ya atau berupa pernyataan yang masih memiliki nilai benar atau salah gitu. Sehingga perlu kita uji atau perlu kita buktikan. Oke. Jadi secara statistik ya, hipotesis itu adalah suatu pengambilan keputusan tentang populasi berdasarkan data sampel ya, karena kita seringkali memiliki keterbatasan waktu, SDM, biaya gitu, sehingga kita tidak pernah benar-benar bisa mengamati seluruh anggota populasi, sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengambil data sebagian populasi dan kita mengujinya begitu untuk dijadikan sebagai kesimpulan populasi begitu. Ketika kita tidak ingin melakukan pengujian hipotesis, artinya kita perlu melakukan sensus. Ya, kalau sensus itu kan kita mengamati seluruh anggota populasi. Sehingga kalau populasi kalian memang terjangkau ya, hanya 50 dan kalian bisa mengambil seluruh datanya secara langsung, begitu, maka kalian tidak perlu melakukan pengujian hipotesis, begitu, karena datanya sudah data seluruh populasi. Nah, prosedur yang nanti akan kita pelajari dalam
prosedur pengujian hipotesis begitu teman-teman di StatMat 2 itu merupakan asal ya konsep dari si Neyman-Pearson atau J. Neyman dan I.A. Pearson begitu. Sehingga nanti ada lema Neyman-Pearson gitu ya. Prosedur-prosedurnya itu berdasarkan si peneliti ini begitu. Nah, secara statistik juga, hipotesis itu adalah pernyataan tentang sebaran peluang dari suatu peubah acak atau parameter populasi yang inheren dalam sebaran itu. Misalnya, kalau kita punya distribusi normal ya, kita punya dua buah parameter, yaitu rata-rata dan juga varians, yaitu mu dan juga si sigma kuadrat misalnya. Maka hipotesis itu adalah pernyataan tentang sebaran peluang dari peubah acak atau parameter populasi ya. Sehingga di H0 itu adalah pernyataan tentang misalnya rata-rata. Rata-rata sama dengan 10 misalnya. Oh, maka ini menyatakan sebaran ya dari peubah acak yang berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 10. Itu yang dimaksud dengan pernyataan tentang sebaran peluang ya dari parameter populasi yang inheren dalam sebaran tersebut. Kalau nanti parameternya adalah parameter dari distribusi yang lain, misalnya binomial begitu, maka di sini hipotesisnya ya berarti parameter yang ada di dalam sebaran binomial, yaitu misalnya proporsi ya, P atau pakai pi misalnya. Nah, jadi menyesuaikan dengan bentuk parameter yang ada di dalam sebarannya. Unsur-unsur dalam pengujian hipotesis, kalau kalian masih ingat ya, kita punya H0 dan juga kita punya H1 ya. H0 itu apa? Dia merupakan pernyataan awal yang kita biasanya ingin tolak, teman-teman. Ya. Kemudian dia juga biasanya merupakan status quo. Dia menyatakan tidak ada perbedaan. Pokoknya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh gitu ya. Itu biasanya ada di H0. Dan karena di H0 itu ada tanda sama dengan, maka mengimplikasikan sebaran tertentu yang spesifik. Tadi contohnya di mu sama dengan 10 begitu ya. Maka itu menyatakan bahwa distribusinya adalah normal dengan rata-ratanya sama dengan 10. Nah, dari apa yang pernah kita pelajari di Statdas, ketika kita sudah masuk ke dalam step menentukan keputusan terima atau tolak H0 berdasarkan data sampel, kita seringkali menyatakannya adalah tolak H0 atau terima H0 gitu ya. Atau tolak H0 atau gagal tolak H0. Jadi selalu apa didasarkan pada H0, teman-teman. Jadi jarang kita menuliskannya adalah tolak H1 gitu ya atau terima H1. Walaupun dalam beberapa istilah kadang kita menuliskannya terima H1 gitu ya ketika kita tolak H0. Tapi pada intinya ya ketolak H0, terima H0 begitu. Karena H0 itu apa namanya mengimplikasikan atau menyatakan suatu sebaran yang sangat spesifik ya. Ada tanda sama dengannya di sana. Jadi itulah nilai yang nanti yang ada kaitannya dengan taraf signifikansi satu yang bisa kita kontrol teman-teman. Sehingga keputusannya adalah didasarkan pada H0 gitu ya, terima atau tolak H0 seperti itu. Nah, ketika kita menolak H0, teman-teman, artinya data kita sudah cukup sebagai bukti untuk menolak H0 gitu. Dan ketika kita terima H0 gitu ya, berarti kita belum punya bukti yang cukup untuk menolak H0 gitu atau melawan H0. Jadi eh, selalu didasarkan pada H0 gitu ya. Itu ketika kita nanti membuat apa namanya keputusan dari suatu pengujian hipotesis. Kemudian lawannya H0 adalah si H1. Ada yang menuliskannya sebagai H indeksnya adalah A atau A-nya A besar begitu. Itu maknanya sama, yaitu hipotesis tandingan atau alternatif lawan dari hipotesis nol, ya. Jadi eh, kalau di H0 itu tandanya adalah lebih besar atau sama dengan, maka di H1 adalah tandanya kurang dari atau ya kurang dari, ya lebih kecil dari begitu. Kalau di H0-nya adalah sama dengan, maka di H1-nya tidak sama dengan. Jadi pokoknya lawan dari si H0. Nah,
prosedur pengujian hipotesis setelah menentukan H0, kita akan menentukan si statistik uji namanya. Jadi sebetulnya adalah statistik uji merupakan fungsi dari sampel, fungsi dari eh, contoh acak begitu ya, yang nanti akan kita gunakan untuk memutuskan apakah tadi data itu merupakan bukti yang kuat untuk menolak H0. Statistik uji itu banyak ya. Kalau di statistika dasar kalian mempelajari ada Z hitung misalnya, ada T hitung. Jadi di prodi matematika itu ternyata yang mahasiswa yang baru sekarang tahun 2025 berarti itu tidak belajar statistika dasar. Jadi saya baru tahu nih, atau bahkan mungkin yang satu semester sebelumnya ya, itu sudah tidak belajar statistika dasar ternyata. Nah, itu cukup mengagetkan buat saya karena sebetulnya dasar-dasarnya itu nanti digunakan lagi gitu pada mata kuliah yang lainnya. Sedangkan StatMat 1, StatMat 2 itu masih ada gitu. Jadi saya nggak tahu di angkatan kalian Statdas masih ada atau tidak ketika itu. Tapi untuk angkatan 2024 yang nggak salah saya lupa itu mulai tidak ada gitu. Jadi padahal basicnya sangat terpakai ya pagi nanti pada saat tugas akhir ya. Oke, jadi itu intermezzo aja. Jadi di statistik uji itu kalau kalian ingat, kalian pernah menghitung Z hitung, T hitung gitu ya. Kalau uji yang lain ada yang namanya C kuadrat hitung begitu. Nah itu kan kita peroleh dari suatu rumus ya. Rumus itu merupakan fungsi dari data sampel. Nah, eh, di StatMat 2 ini gitu ya, nanti kalian akan melihat bahwa statistik uji itu sebetulnya bisa ditentukan dengan cara lain. Bentuknya itu bisa eh, macam-macam gitu ya. Sehingga nanti akan timbul pertanyaan gitu, mengapa pada saat statistika dasar kita hanya diberikan dua misalnya ya, Z hitung dan T hitung gitu, dimana ketika menggunakan Z syaratnya adalah simpangan baku atau ragam populasinya diketahui gitu ya. Tapi ketika menggunakan T hitung, ragam atau simpangan baku dari populasinya tidak diketahui gitu. Nah, nanti kalian belajar di StatMat 2 begitu. Nah, setelah menentukan statistik uji, kita masuk ke wilayah penolakan H0 atau wilayah kritis. Disinilah nanti kita akan melihat begitu ya, apakah si data kita itu merupakan bukti yang kuat atau tidak untuk melawan H0. Kalau nilai statistik uji kita jatuh di wilayah penolakan, maka kita tolak H0 gitu ya. Tapi kalau tidak berada di wilayah penolakan, maka kita gagal tolak H0, teman-teman. Nah, baru setelah itu kita membuat suatu kesimpulan ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, nanti lihat statistik ujinya itu ada di wilayah penolakan H0 atau tidak gitu ya. Lalu kita sesuaikan dengan konteks dari kasusnya gitu ya. Dari konteks soalnya seperti apa. Nah, itu kita interpretasikan juga di kesimpulan. Teman-teman, kalau kita menolak H0, seringkali kita mengatakan bahwa data itu merupakan bukti yang kuat untuk menolak H0. Sedangkan kalau H0 itu diterima, sebetulnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang hipotesis nolnya itu memang benar, atau hipotesis nolnya itu salah, tetapi data yang dimiliki tidak cukup kuat untuk menolaknya. Jadi, eh, hipotesis nol memang benar ini seringkali sulit untuk dibuktikan. Definisi benar itu gimana gitu ya? Suatu hal yang kita tuh tidak pernah benar-benar tahu gitu. Jadi contohnya misalnya atau suatu kasus di persidangan ya, ada seorang terdakwa. Misalnya kasusnya itu adalah mencuri gitu ya, entahlah mencuri apa gitu. Nah, ketika dia menjadi terdakwa gitu kan, maka nanti dia akan divonis bersalah atau tidak. Kondisi kenyataannya, realnya, yang sesungguhnya mungkin hanya dia dan yang maha kuasa yang tahu ya, apakah dia benar-benar bersalah atau tidak. Jadi kita nggak pernah tahu dia tuh benar atau salah gitu. Karena dia juga mungkin bisa berbohong kepada kuasa hukumnya begitu ya. Kalaupun juga dia bisa jujur, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu yang sebenarnya itu dia apakah bersalah atau tidak. Sehingga si hakim itu nanti harus memutuskan dia itu bersalah atau dia itu
dibebaskan, ya. Ketika si terdakwa ini dibebaskan, teman-teman, itu belum tentu karena dia itu benar atau dia itu tidak bersalah. Ya, ketika dibebaskan, bisa jadi si bukti yang diberikan oleh jaksa itu belum cukup untuk menghukum si terdakwa ini gitu. Bukti yang dimiliki oleh si jaksa itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa memang dia itu bersalah, sehingga hakim perlu membebaskan. Begitu pula ketika dia dihukum gitu ya. Belum tentu karena memang dia bersalah gitu. Tapi bukti yang diberikan oleh jaksa itu sudah cukup untuk menjerat dia. Atau bukti yang diberikan oleh si pengacaranya itu tidak cukup untuk membebaskan si terdakwa gitu. Jadi tidak dibebaskan karena dia benar gitu ya. Tidak dibebaskan karena dia salah walaupun mungkin dalam putusannya ada dinyatakan tidak bersalah, tapi itu berdasarkan keyakinan hakim. Ya, berdasarkan bukti-bukti yang diberikan gitu. Jadi analoginya seperti itu ya. Ketika dalam pengujian hipotesis secara statistik, ketika kita menerima atau menolak H0, belum tentu dia salah ya. Atau ketika kita terima belum tentu dia benar. Tapi bukti yang kita punya yaitu data sampel kita itu belum cukup gitu untuk membuktikan atau belum cukup untuk menolak H0. Nah, seperti itulah kira-kira hipotesis ya dalam makna keputusannya, terima atau tolaknya. Dalam praktiknya, teman-teman, hipotesis nol itu biasanya berbentuk ada tanda sama dengannya, gitu ya. Jadi ada sebuah nilai dari bilangan real tertentu yang ingin diuji. Contohnya di sini H0 theta sama dengan theta nol, di mana theta nol ini biasanya tadi bilangan real tertentu. Ini yang disebut sebagai sebarannya spesifik. Theta di sini parameter dari apa saja gitu ya. Eh, Mu pun bisa saja dinotasikan dengan theta. Tetapi ketika theta dengan indeks ada 0 di sini, maka itu pernyataan ketika H0-nya benar gitu ya. Jadi tetanya sama dengan berapa begitu nilainya di sini. Sehingga untuk membuat tandingannya di H1 ya atau di H alternatif tinggal kita tuliskan lawan dari sama dengannya itu tidak sama dengan. Begitu pula untuk tanda yang lainnya. Ini yang di statistika dasar kalian pelajari ya. Pokoknya yang ada di H0 itu ada tanda sama dengannya gitu. Sedangkan di H1 itu tinggal tuliskan lawannya. Nah, ketika kalian menuliskan di H1-nya itu adalah lebih kecil atau lebih dari begitu, maka itu disebut sebagai one tail ya atau uji satu arah. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan pengujian dengan H1-nya tidak sama dengan, maka disebut dua arah. Kira-kira ada yang tahu kenapa ketika tandanya tidak sama dengan, itu disebut sebagai uji dua arah atau two tail. Ayo. Kalau karena kalau nggak sama dengan kan nanti daerah penolakannya di kanan sama kiri sama dengannya Bu. Oke, betul Rizky. Jadi daerah penolakan ada di kanan atau kiri. Artinya ketika kita tolak H0, maka kita terima H1 kan. Ketika kita terima H1 itu kan tidak sama dengan. Ya, ketika tidak sama dengan berarti kemungkinan nilainya berarti kurang dari atau lebih dari gitu. Ada dua ya. Jadi ada dua arah atau wilayah penolakannya ada dua di kiri dan kanan. Betul Rizky ya. Jadi eh, ada uji satu arah, ada uji dua arah begitu. Nah, tadi di dalam pengujian hipotesis ada statistik uji yang dia merupakan fungsi dari sampel acak. Jadi merupakan suatu peubah acak mempunyai sebaran peluang. Contohnya adalah gini, kalau misalnya kita punya hipotesis dari parameter distribusi normal, ya di sini kita buat hipotesis nolnya adalah mu sama dengan mu nol. Berarti alternatif atau H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu nol, di mana mu nol ini nanti suatu bilangan tertentu. Andaikan populasinya adalah normal dengan ragamnya adalah sigma kuadrat, ya, di mana sigma kuadrat itu nilainya diketahui. Oke, perhatikan bahwa statistik dari mu itu adalah X bar, ya. Berarti yang ada di statistik uji itu adalah X bar dan fungsi dari X bar itu juga.
yang mana mempunyai sebaran peluang seperti kita mencari pivot kemarin ya, gitu. Sehingga di sini kita menggunakan X bar dikurang mu per sigma per akar N sebagai fungsi dari sampel acak dan mempunyai sebaran yang diketahui, yaitu normal baku bila H0 benar, gitu. Jadi, eh, apa namanya? X bar dikurang mu 0 dibagi sigma per akar N ini adalah menjadi statistik uji untuk menguji rata-rata populasi ketika ragamnya itu diketahui. Kalau kalian perhatikan ya ketika apa namanya melakukan pengujian hipotesis untuk parameter yang lain ya, itu pasti di dalam statistik ujinya itu ada penduga parameter dari parameter itu gitu. Ya, misalnya proporsi populasi. Maka di dalam rumus statistik ujinya itu ada penduga proporsi populasi. Begitu. Ketika menguji ragam populasi di statistik ujinya juga ada sih statistik dari ragam populasi gitu ya. Jadi pasti ada sih statistiknya di dalam statistik uji. Nah, kemudian kita masuk ke definisi hipotesis lagi, yang mana di sini kita lihat ada hipotesis sederhana atau simple hypothesis. Itu ketika sebarannya khas, menspesifikasikan sebarannya khas. Jadi, mudahnya adalah ketika yang ada di hipotesis itu tandanya adalah tanda sama dengan, maka itu disebut sebagai hipotesis sederhana. Nanti kalian bisa melihat bahwa di dalam statistik matematika 2 bentuk hipotesis nol dan bentuk hipotesis satu itu bisa tanda sama dengan dua-duanya. Ya, jadi di H1 itu tidak berbentuk pertidaksamaan gitu ya, tetapi tanda sama dengannya. Kenapa? Karena ketika tidak sama dengan ini nanti kita sulit untuk menentukan namanya tipe gala tipe 2. Jadi butuh nilai yang spesifik di H1. Begitu pula ketika kurang dari, lebih dari nilainya berapa gitu ya. Nah, nanti kita membutuhkan nilai tersebut untuk mengevaluasi uji. Sehingga bisa saja nanti bentuk hipotesisnya adalah hipotesis sederhana versus sederhana atau hipotesis sederhana versus hipotesis komposit namanya. Jadi hipotesis yang bukan hipotesis sederhana itu disebut sebagai hipotesis komposit atau hipotesis majemuk. Contohnya di sini, kalau kita punya hipotesis P sama dengan setengah, ini disebut sebagai hipotesis sederhana, karena ini menunjukkan sebaran dari binomial dengan peluang suksesnya adalah setengah, begitu. Ketika hipotesis P-nya itu tidak sama dengan setengah, kita tahu dia sebarannya binomial, tetapi dia tidak menspesifikasikan nilai parameternya, begitu ya, belum menspesifikasikan nilai parameternya sehingga dia disebut sebagai hipotesis majemuk gitu ya, bukan hipotesis sederhana, teman-teman. Nah, ini bentuk hipotesis sederhana dan juga hipotesis majemuk. Ingat bahwa dalam pengambilan keputusan untuk populasi, ketika didasarkan pada data sampel, itu pasti ada kekeliruannya atau ada kesalahannya. Ya bayangkan aja kita mau menyimpulkan dari 10.000 orang, kita hanya mengambil 100.000 orang. Pasti ada kesalahan yang terjadi ketika pengambilan keputusan. Ingat ya, dalam pengambilan keputusan dari suatu pernyataan yang perlu dibuktikan, itu pasti ada bernilai salah gitu. Di mana kondisi sebenarnya di populasi kita tidak pernah tahu, tapi kita harus mengambil keputusan berdasarkan data sampel. Maka bentuk dari kesalahan yang mungkin terjadi itu ada dua. Ini seringkali dimention ya. Mungkin teman-teman juga masih ingat. Kita punya galat jenis satu dan kita punya galat jenis dua. Galat jenis satu itu apa? Terjadi bila hipotesis nol yang benar itu kita tolak. Jadi sebetulnya pernyataan tersebut, hipotesis tersebut yang kita buat gitu ya, itu benar. Benar tuh artinya jadi hipotesis di populasi itu tuh terjadi gitu ya. Tetapi berdasarkan data sampel itu kita tolak, teman-teman. Itu adalah tipe satu error, ya. Type 2 error atau galat tipe 2 itu terjadi bila hipotesis nol yang salah yang kita terima. Ya, hipotesis yang kita terima adalah yang seharusnya kita tolak seperti itu. Jadi sebetulnya di populasinya itu dia salah, tapi kita terima misalnya pernyataan tersebut. Sehingga kalau dibuat tabel dua kontingensi,
bentuknya seperti ini. Keadaan sebenar dari H0 ya, dugaan yang kita punya di H0 sebetulnya dia benar ya. Tetapi kita tolak misalnya keputusannya, maka kita melakukan gala tipe 1. Ketika kondisi sebenarnya itu adalah hipotesis tersebut benar dan kita terima atau jangan tolak H0, maka kita melakukan satu hal yang benar. Begitu. Ketika dalam kondisi sebenarnya hipotesis tersebut salah dan kita tolak, itu juga hal yang benar. Tetapi kalau dia hal yang salah sebenarnya, tetapi kita terima atau tidak kita tolak, maka kita melakukan tipe Galat 2, gitu ya. Jadi itu adalah dua jenis kesalahan yang mungkin kita lakukan. Sama halnya tadi seperti hakim, bisa saja dia menghukum orang yang salah, gitu ya, atau dia membebaskan orang yang bersalah seperti itu, karena nggak pernah benar-benar tahu dia itu benar atau salah, teman-teman, di dalam kondisi sebenarnya. Ketika kita melakukan gala tipe 1, maka sebetulnya kita eh, bisa menghitung nilai peluangnya. Jadi peluang kesalahan tipe 1 itu disebut sebagai alfa atau taraf signifikansi ya. Kalau di pengujian hipotesis, kalian selalu menentukan alfanya berapa gitu kan, waktu di statdas. Jadi H0, H1, alfanya berapa. Nah, nanti biasanya ditentukan tuh antara 1%, 5%, 10% gitu ya. Biasanya tidak lebih dari 10%. Nah, ketika kita melakukan gala tipe 2, maka kita bisa juga menyebutkan mencari peluang menerima H0 pada H0 salah, itu disebut sebagai beta. Jadi alfa dan beta ini adalah dua tipe kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan keputusan. Nah, sama-sama error ya, berarti kita harapannya sebetulnya sama-sama nilainya sekecil mungkin. Kalau bisa nol idealnya. Cuman tidak mungkin nol. Kenapa? Karena kita ngambil data sampel. Ya, kalau misalnya mau nol, gimana caranya? Sensus lah kalian ya, ambil seluruh anggota populasi sehingga nggak perlu lagi pengujian hipotesis ya, karena kalian sudah dapatkan nilainya secara langsung. Jadi nilai alfa dan beta itu bertolak belakang. Jadi kalau kita menurunkan alfa, beta akan naik, teman-teman. Ketika kita menurunkan beta, alfanya yang akan naik. Itu kondisi yang terjadi. Yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan keduanya adalah kita menambah sampel terus-menerus, ya, sebanyak mungkin. Itu bisa menekan nilai alfa dan beta. Nah, nanti akan menjadi pertanyaan kalau alfa dan beta itu bertolak belakang, begitu ya. Dari suatu uji nanti kita lihat gimana caranya melihat uji itu baik atau enggak? Karena yang satu alfanya turun, yang satu betanya naik. Ketika kita turunkan beta, alfanya jadi naik. Nah, nanti kita akan setting alfanya di satu nilai yang tetap, lalu kita evaluasi uji tersebut berdasarkan gala tipe 2-nya. Nanti kita belajar dari materi uji paling kuasa namanya. Ya, sekarang kita coba lihat lagi. Oke, kita coba lihat contoh di sini. Jadi, eh, di contoh ini kalian akan diperlihatkan bahwa wilayah penolakan H0 itu bisa kita buat sendiri. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah wilayah penolakan H0 itu bisa menghasilkan alfa dan juga bisa menghasilkan beta. Ya, dan wilayah penolakan H0 yang berbeda itu juga akan menghasilkan alfa atau beta yang berbeda juga, teman-teman. Ya, jadi kita lihat contohnya. Ini typo ya. Kalian perbaiki di buku catatan kalian. Kita coba lihat. Sebuah toko mainan anak mengatakan bahwa sedikitnya 80% anak perempuan lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Saya lupa memberikan kesempatan bertanya dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanyakan dulu sebelum lihat contoh ini. Kalau ada yang mau bertanya. Aman? Insya Allah masih aman, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Sebuah toko mainan anak mengatakan bahwa sedikitnya 80% anak perempuan lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Untuk menguji pernyataan toko itu akan diamati 20 anak perempuan dan dilihat apakah ia membeli boneka atau mainan lainnya, ya.
kita ingin menguji hipotesis bahwa P sama dengan 0,8 atau H1-nya adalah P kurang dari 0,8. Andaikan kita membuat kaidah keputusan terima H0 bila X lebih dari 12 atau artinya X lebih besar sama dengan 13, ini berarti bila X kurang dari sama dengan 12, kita akan menolak H0. Jadi, kalau kalian lihat pertama, ini P ini adalah parameter dari distribusi binomial, ya. Berarti kasus yang sedang kita pelajari di sini adalah kasus percobaan dari binomial. Lihat bahwa di sini ada pernyataan sebuah toko mainan anak mengatakan bahwa sedikitnya 80% anak perempuan itu lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Ya, jadi dalam distribusi binomial kita butuh parameter dari kasus yang menjadi perhatian. Sedikitnya itu kan sebenarnya minimal ya. Sedikitnya itu minimal, artinya 80% ini adalah lebih besar atau sama dengan 0,8. Nah, di sini hipotesisnya ditulis sama dengan 0,8 itu tidak salah karena ada tanda sama dengannya di sini. Yang tidak boleh, maksud saya di H1-nya itu tidak boleh salah karena lawan dari lebih besar sama dengan itu adalah kurang dari. Jadi jangan di sini P-nya tidak sama dengan ya, karena sebetulnya makna dari sedikitnya itu adalah lebih besar sama dengan. Oke, jadi yang menjadi kasus perhatian di sini apa? Bahwa dia bilang anak perempuan yang suka boneka gitu ya. Anak perempuan yang suka boneka. Makanya untuk membuktikan pernyataan tersebut, dia ambil sampel. Sampelnya itu adalah 20 anak perempuan. Nanti dilihat dari 20 anak perempuan tersebut, siapa yang mengambil boneka, siapa yang mengambil mainan lainnya. Begitu. Dia bikin kaidah keputusan. Ya, jadi untuk menentukan terima H0 atau tolak H0, dia bikin kriteria keputusannya. Dia bilang terima H0, artinya betul bahwa P-nya itu sama dengan 0,8 atau lebih besar sama dengan 0,8 jika X ini adalah anak perempuan, ya, banyaknya anak perempuan yang mengambil mainan boneka. Kejadian suksesnya ada berapa? Ya, eh, bila anak perempuan yang mengambil mainan boneka itu lebih dari 12. Jadi N-nya kan tadi 20 ya. Jadi dia akan terima H0, dia akan apa namanya menyatakan bahwa memang sedikitnya 80% gitu. Kalau anak perempuan yang mengambil mainan bonekanya lebih dari 12 atau minimal 13 orang dari 20 anak atau dari 10 orang. Yang mana berarti pernyataan sebaliknya, yaitu kalau anak yang ngambil bonekanya kurang dari sama dengan 12, maka kita akan tolak H0. Atau kita nyatakan bahwa ternyata peluang anak perempuan suka boneka itu kurang dari 80%. Nah, hal seperti ini kan nggak kelihatan waktu statdas. Ya, waktu statdas itu wilayah penolakan itu selalu didasarkan pada statistik uji. Ya, tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z tabel misalnya. Ya, atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel gitu. Padahal kita bisa membuat si daerah penolakan H0 ini atau daerah kritis ini. Pertanyaan yang diberikan adalah yang A, hitung nilai alfanya atau Gala tipe 1. Yang kedua adalah hitung nilai beta untuk peluang suksesnya atau peluang anak tersebut mengambil boneka sama dengan 0,6. Yang C adalah hitung nilai beta untuk P-nya sama dengan 0,4. Mungkin kalian nanti akan atau saat ini gitu ya akan bingung kok pada saat mencari nilai alfa kok nggak ditanya P-nya berapa gitu ya. Tapi pada saat mencari nilai beta kenapa ada keterangan P-nya nanti kita lihat bersama. Lalu yang D di sini kita diminta untuk menentukan wilayah penolakan yang berbentuk X kurang dari K yang menghasilkan alfanya 0,01 dan menghasilkan alfanya 0,05. Oh, ternyata sekarang kalian paham bahwa wilayah penolakan itu bisa menghasilkan alfa yang berbeda. Ya, untuk wilayah penolakan tertentu itu akan menghasilkan alfa tertentu juga, teman-teman.
Kemudian yang kita diminta menghitung beta untuk P-nya 0,6 jika wilayah penolakan ya seperti yang diimplikasikan pada pertanyaan D bagian 2. Berarti yang ini, ketika alfanya sama dengan 0,05. Nah, di sini sudah ada jawabannya, tapi perlu hati-hati nanti dalam melihat jawabannya, teman-teman ya. Karena sepertinya ada kekeliruan. Saya coba share whiteboard dulu. Sudah muncul belum? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Duh, panas sekali ini ya. Mantap. Ya, jadi dia bilang toko mainan tadi eh, sedikitnya 0,8. Berarti H0-nya adalah P lebih besar atau sama dengan 0,8. Kemudian kita Astagfirullah. Kita punya H1. Kita punya H1, P-nya kurang dari 0,8. Lalu kita punya kaidah keputusan. Tadi, bentar, saya nggak apa. Terima H0, terima H0 jika X lebih dari 12 atau X lebih besar sama dengan 13. Ya, artinya ini sama dengan tolak H0 jika X-nya kurang dari sama dengan 12 atau X kurang dari 13. Lawannya saja ya. Nah, sekarang kita yang A, kita jawab soal yang A, itu diminta menentukan alfa. Ya. Kita definisikan dulu. Karena kalau menjawab itu terstruktur ya. Alfa itu apa? Alfa itu adalah peluang terjadinya galat jenis 1. Gitu kan. Yaitu peluang kita menolak H0 padahal H0 benar. Oke, berarti sama saja peluang. Kapan kita tolak H0? Lihat di kaidah keputusannya. Jika X-nya kurang dari sama dengan 12. Berarti jika X kurang dari atau sama dengan 12, di mana H0 benar. Pernyataan di H0 benar adalah P lebih besar sama dengan 0,8. Atau tadi berarti spesifiknya P sama dengan 0,8 gitu ya. Maka di sini P sama dengan 0,8. Kita berbicara distribusi atau sebaran binomial. Bagaimana cara menghitung peluang X kurang dari sama dengan 12 dengan nilai P-nya sama dengan 0,8? Ada yang masih ingat bentuk FMP binomial? PX sama dengan kombinasi N dan X, P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Di mana
X-nya 0, 1, dan seterusnya sampai N. Ya, jadi untuk menghitung peluang ini, berarti ini kumulatif dari berapa? Kalau kurang dari sama dengan 12 berarti dari berapa sampai berapa? 1 sampai 12, Bu. Berapa, Rizky? 1 sampai 12 ya, Bu. 1 sampai 12. Coba kita lihat. Di binomial itu, X menyatakan banyaknya kejadian sukses. Jadi X itu boleh nol nggak? Boleh. Boleh, betul. Jadi ketika X-nya sama dengan nol, maka tidak ada kejadian sukses. Artinya semua kejadiannya adalah gagal. Nah, di sini berarti X-nya mulai dari nol sampai dengan N. Kalau X-nya eh, kalau X-nya sama dengan 20 dari N sebanyak 20, teman-teman, maka dari 20 kali percobaan semuanya sukses karena X-nya sama dengan 20. Gitu ya. Nah, sekarang dengan cara menghitung X kurang dari sama dengan 12, artinya sama saja kita menghitung peluang kejadian suksesnya itu eh, paling banyak 12 di sini ya, kurang dari sama dengan 12. Seperti itu. Berarti dari 0 sampai dengan 12, lalu N-nya 20, X-nya bergerak, P-nya 0,8, karena di sini 0,8, pangkat X dikali 1 min P, berarti 0,2, pangkat N min X, N-nya 20, dikurang X. Nah, ini kan manualnya berarti kita substitusikan X-nya satu per satu ya. Kombinasi 20, 0, dikali 0,8 pangkat 0 dikali 0,2 pangkat 20 dikurang 0 begitu kan? Ditambah seterusnya sampai 12 kombinasi 20 diambil 12 0,8 pangkat 12 dikali 0,2 pangkat 20 dikurangi 12. Nah, panjang ya. Cara cepatnya adalah kalian bisa pakai tabel binomial yang kumulatif yang dari 0 sampai dengan X tertentu. Semoga sudah pernah lihat karena seharusnya sudah pernah lihat di mata kuliah statistika dasar dan juga di mata kuliah Statmat 1. Coba ya. Binomial. Tabelnya tuh bukan tabel ini ya, tabel peluang. Ya. Ini contoh tabel binomial ya, ini kumulatif. Jadi kalian punya P-nya berapa tadi peluangnya? Aduh nggak ada ya, 0,8. Kayaknya berlanjut nih. 0,5, 0, oke, sayangnya ini cuma sampai 0,5. Ya, di sini P-nya ya, itu adalah peluang suksesnya berapa. Lalu N-nya adalah banyaknya sampelnya gitu ya. Banyaknya sampelnya berapa? Di sini kita 20. Nah, maka nanti kalian lihat 20, tapi nanti P-nya harusnya 0,8. Nah, ketika di N20, maka X-nya pasti dari 0 sampai 20. Nah, ini sampai 7, 8, 9, 10. Oh, ini kurang nih. Harusnya
Karena dia sudah mendekati ke angka 1. Kalau X-nya 20, N-nya 20 gitu ya teman-teman. Itulah kenapa tidak ada. Kita kan X-nya sampai dengan 12 tadi ya. Jadi ntar lihat di 12 nih X-nya. Ketika P-nya 0,8 gitu ya. Di sini nggak ada sayangnya. Kita pakai Excel aja. Pakai Excel. Kalau di sini udah ada jawabannya. Jawabannya ada 0,0321. Sama dengan binom. Kita coba aja ya. Number underscore S itu number sukses. Kita tadi 12. Trialsnya berarti 20. Probability suksesnya 0,8. Kumulatif ya, karena kita mencari 0 sampai 12. Berarti true. Ini nilai peluangnya ya. 0,0321. Berarti saya kembali ke whiteboard 0,0321. 0,0321. Oke, ini adalah nilai Gala tipe 1 yang kita peroleh ketika wilayah penolakan kita adalah ini. Tolak H0 jika X kurang dari sama dengan 12. Di Statdes, kita alfanya udah ada. Dan kita udah ada juga wilayah penolakan H0-nya. Ya, tapi di sini kalian bisa lihat bahwa wilayah penolakan tertentu akan menghasilkan alfa tertentunya. Kalau dia untuk wilayah penolakannya berbeda, maka alfanya juga pasti berbeda. Gitu, teman-teman. Sekarang kita coba lihat pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah kita diminta hitung beta jika P-nya sama dengan 0,6. Hitung beta jika P-nya sama dengan 0,6. Definisikan dulu beta. Beta itu adalah peluang dari galat jenis 2. Ya, maka beta itu adalah peluang terima H0. Kita menerima H0 padahal yang benar itu adalah H1. Atau H0 salah gitu ya. Nah, peluang terima H0. Terima H0 itu pernyataan di atas adalah jika X lebih dari 12. Jika X lebih dari 12, H1 benar. Coba kita lihat H1. Oke, lihat bahwa pernyataan di H1 adalah P kurang dari 0,8. Nah, ini kan komposit ya. Kita nggak tahu sebetulnya kurang dari 0,8-nya berapa. Apakah sama dengan 0 gitu ya, apakah 0,1. Itulah mengapa pada saat menghitung beta, kita membutuhkan nilai P yang spesifik untuk menyatakan H1 benar. Berarti nilai P yang di sini harus memenuhi kondisi H1 benar. Tadi kan P-nya kurang dari 0,8 ya. Di sini ditentukannya P sama dengan 0,6. Maka P-nya sama dengan 0,6. Dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, maka ketika kita menghitung peluang lebih dari 12, sama saja kita menghitung peluang X sama dengan 13 sampai dengan ya X yang maksimum itu berarti semua N sama sampai dengan 20. Begitu. Dari kombinasi NX P pangkat X dikali 1 min P pangkat N dikurangi X. Nah, untuk memudahkan kita mencari nilai peluang ini, kita bisa rubah dia menjadi peluang kumulatif. Sorry, ini kita ganti 0,6 ya, biar kelihatan. Dikurang 0,6.
Gimana caranya biar kita bisa memanfaatkan tabel kumulatif teman-teman dalam mencari peluang ini? Kita mau cari peluang X lebih dari 12. Tapi tabel yang kita punya itu adanya tabel kumulatif. Ya kalian boleh sih cari satu-satu. X sama dengan 13 gitu kan. Ditambah peluang X sama dengan 14. Sampai peluang X sama dengan 20. Cuman capek. Kalau tabel kumulatif kan kita tinggal cari di X tertentu aja yang menjadi batas maksimalnya. Biar ada unsur kumulatifnya, ini kita modifikasi jadi bagaimana? Hmm? Kalau kayak ngerjain peluang yang satu dikurang yang tadi bisa nggak Bu yang alfanya? Yang PX. Betul, betul. Itu jawabannya, betul Kaila. Jadi satu dikurang peluang X kurang dari atau sama dengan 12 dengan P-nya sama dengan 0,6. Ya, sehingga di sini satu dikurangi eh, penjumlahan ketika X-nya dari 0 sampai 12, begitu kan? 20X dikali 0,6. Kita tidak bisa gunakan hasil di nomor satu karena P-nya beda ya. Yang P di sana 0,6, 0,8. Berarti ini pangkat X dikali 0,4 pangkat 20 dikurang X. Tuh. 1 dikurangi, kita coba buka Excel lagi. Ininya 0,6, bukan 0,8. 0,6. X-nya masih 12 ya, karena dari 0 sampai dengan 12, N-nya 20, 0,6. Oke. 0,5841 dikurangi 0,5841 atau sama dengan 0,4159. Nah, ini adalah nilai betanya. Kalau pertanyaannya tadi, hitung beta jika P-nya sama dengan 0,4, ya berarti kalian nanti tinggal lakukan, hitung ya, dengan mengganti P-nya di sini 0,4. Ya, jadi kan kalau yang C, hitung beta jika P-nya sama dengan 0,4, 0,4 juga kurang dari 0,8 ya. Berarti kan sama saja menghitung peluang X-nya kurang dari sama dengan 12, di mana P-nya sama dengan, sorry, 1 dikurang ya. 1 dikurang peluang X kurang dari atau sama dengan 12, di mana P-nya sama dengan 0,4. Berarti 1 dikurangi penjumlahan X-nya dari, kok 20? 0 sampai 12, kombinasi 20X, 0,4 pangkat X dikali 0,6 pangkat 20 dikurang X. 1 dikurangi, ganti P-nya adalah 0,4. 0,979. 0,979. Jadi 0,021. Nah, betanya lebih kecil ya ketika P-nya sama dengan 0,4 dibandingkan ketika P-nya itu sama dengan 0,6. Nah, ini ilustrasi bagaimana cara kita untuk menghitung
eh, beta, teman-teman. Yang D pertanyaannya adalah, saya nggak tahu nih jawabannya sama nggak sama yang di sini yang C. Sama ya, 0,01. Yang D, eh, kita diminta untuk menentukan wilayah penolakan H0 yang berbentuk X kurang dari K yang menghasilkan alfanya 0,01 dan alfanya 0,05. Jadi inversnya ya, kebalik. Kalau yang di atas, kita punya daerah penolakan H0-nya, dicari alfanya. Kalau sekarang kita dapat alfanya, tapi diminta melengkapi ini nih, wilayah penolakannya. Jadi kaknya itu berapa gitu pertanyaannya ya. Berarti eh whiteboard. Di layar kalian apa tampilannya? Si whiteboard tadi. Whiteboard ya, Bu. Oh, kok kalau di saya bukan whiteboard ya? Kayak mulai error nih. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, baru di saya whiteboard. Tadi masih di PPT-nya terus. Oke, tentukan wilayah penolakan. WP itu wilayah penolakan. Atau ada yang menuliskannya sebagai CR. CR itu adalah critical region. Ya, dalam bentuk X kurang dari K. Ya, yang menghasilkan tadi yang pertama adalah alfa sama dengan 0,05. Nah, betul ya, 0,01 dulu. Oke, kita definisikan alfa itu adalah peluang tolak H0 padahal H0 benar. Alfanya adalah 0,01. Peluang tolak H0 bentuknya ini. X kurang dari K. Padahal H0 benar. H0 benar tadi di atas, P-nya sama dengan 0,8 ya, kalau tidak salah. Ya, P-nya sama dengan 0,8. Berarti kita mau cari K-nya sama dengan berapa. Kalau menjawab ini tidak lain tidak bukan, jawabannya hanya satu caranya mencari di tabel kumulatif dari distribusi binomial. Jadi nanti dilihat pada saat P-nya sama dengan 0,8 gitu ya. Kemudian di kolom P sama dengan 0,8 itu X-nya berapa? Yang nilainya nanti peluang kumulatifnya adalah 0,01. Cuman tadi tabel kita nggak ada P-nya sama dengan 0,8. Jadi kita pakai saja Excel lagi. Ya, kita coba cari nilai X-nya. Ini kan mencari peluang, misalnya ya, di sini rumusnya X-nya 12 ya. Berarti ini adalah peluang dari X kurang dari sama dengan 12, di mana P-nya sama dengan 0,6. Sorry, 0,4. Nah, ya. Sekarang kita coba cari berapa nilai X-nya. Itu pakai fungsi binom inverse. Trials-nya itu adalah banyaknya percobaan kita 20. Probability suksesnya adalah 0,8. Alfanya tadi kita yang dihasilkan 0,01. Oke, X-nya adalah 12. Oke, jadi
Kalau kita cari dia X-nya 12 untuk P-nya 0,8, ini seperti menjawab soal yang nomor satu. Jadi kalau kita cari di sini P-nya adalah 0,8, kita sama-sama tahu bahwa nilainya itu adalah seperti alfa yang pertama, 0,0321. Padahal di wilayah penolakan yang kita mau itu adalah X kurang dari K. Tidak ada tanda sama dengannya. Karena ini diskrit jadi berpengaruh ya. X kurang dari K. Berarti K-nya berapa teman-teman? Dia bilang kan di sini 13, Bu. betul Rizky. K-nya 13. Jadi kalau X, jadi gini. Di binom inverse ya, kita mau mencari nilai X-nya. Ketika alfanya yang dihasilkan 0,01. Ternyata yang dihasilkan itu adalah 12. Padahal kalau kita cari nilai kumulatif 12 dengan nilai peluang yang sama itu adalah 0,03. Sekarang kita coba cari ketika X-nya sama dengan 13. Ya, di sini misalnya ganti jangan 12 tapi 13. 0,08 kurang dari 13. Berarti kayaknya 13. Iya, ngerti nggak yang lain? Coba kita cari peluang. Ya, coba di sini kita ganti 13. Salah. Iya, kayaknya 13. Ngerti nggak yang lain? Ngerti nggak? Jadi kalau kan yang diminta itu adalah X kurang dari K. Ya kan? X kurang K ini harus menghasilkan peluang itu adalah 0,01. Ternyata waktu kita pakai binom inverse, dengan percobaan 20, probability-nya adalah 0,8 dan alfanya adalah 0,01. Oops, sorry. Itu 12. Ya, sininya itu 12. Padahal 12 itu adalah kalau kumulatif itu 0,03. Jadi yang kurang dari sama dengan 12 kalau kita cari kurang darinya doang itu adalah 13. Paham sekarang? Jadi sininya tuh 13. Ada yang bisa membahasakan pakai bahasa sederhana kan teman-teman? Bisa dipahami nggak? Kalau dia di sini sama dengan ya kurang dari sama dengan 12 itu harusnya bukan 0,01 tapi 0,0321 gitu ya. Kalau di sini jawabannya adalah 12 berarti kan X kurang dari sama dengan 11. Coba di sini kita ganti. Oh, jawabannya 11 bukan 13. Kan saya jadi bingung lagi. Kalau dia kurang dari sama dengan Kalau dia kurang dari sama dengan 11, jawabannya adalah 0,01. Yang kita cari itu adalah kurang dari. Oke, saya paham. Gini, 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 gini. Ini kurang dari 11. Ya. Kalau ini kurang dari sama dengan 12. Sorry, sorry, sorry. Ini jawabannya adalah 0,03. Yang ditanya itu adalah X kurang dari K. Berarti K-nya 12. Betul, K-nya 12. Paham nggak? Saya lagi ngebayangin wajah kalian. Paham nggak? Kalau nggak paham Sekali lagi bersuara, Bu, coba. sekali lagi Bu, coba Bu, jelasin Ya, lagi. oleh. Masih Iya, masih Bu, sekali ngawang Oke. nih, lagi, Bu. sumpah saya masih ngawang. Soalnya Nih. tadi yang
kan namanya yang jadi kayak 13 terus 11, saya bingung Bu. Iya, salah, salah. Yang tadi 13 salah. Gini, mana tadi whiteboardnya? Yang kita tahu itu kan kita mau cari, yang kita tahu itu adalah alfanya 0,01, P-nya 0,8. Kita mau cari X itu kurang dari berapa sih yang menghasilkan 0,01 dan peluangnya 0,8. Kalau yang di atas, itu kan kita tahu wilayah penolakan ini. Mana ya? Tadi alfa. Ini nih. Kalau di kasus yang A, kita dikasih tahu wilayah penolakannya ini dengan nilai peluang suksesnya, sehingga kita bisa menghitung alfanya. Jadi contohnya, untuk X kurang dari sama dengan 12, dan jika peluang suksesnya itu adalah 0,8, maka alfa yang dihasilkan itu adalah 0,0321. Jadi nilai peluang kumulatif binomial kalau 0 sampai 12 dengan peluang suksesnya 0,8 itu nilainya adalah 0,0321. Nah, sekarang kita diminta mencari atau kita sekarang diketahui nilai alfanya yaitu 0,01 dengan nilai peluangnya adalah 0,8. Nah, si ininya tuh X kurang dari berapa? Gitu. Ininya X kurang dari berapa? Jadi kita diminta mencari wilayah penolakan H0-nya, tapi tanpa sama dengan ya, hanya X kurang dari berapa gitu. Oke. Sehingga caranya adalah kita coba cari nilai peluang kumulatif binomial dengan P-nya sama dengan 0,8 yang hasilnya adalah 0,01 dulu. Kalau kumulatif itu kan berarti gini, eh, berarti kalau kita cari peluang X yang kurang dari sama dengan K dengan P sama dengan 0,8 itu sama dengan 0,01 itu K-nya berapa dulu ya. Sekarang kita ke Excel-nya. Caranya adalah pakai fungsi binom inverse. Ini untuk dapetin X-nya atau si K tadi. Di mana trialnya itu adalah 20, nilai peluang suksesnya itu adalah 0,8, alfanya adalah 0,01. Dapat si 12. Oke, dia bilang 12. Tapi, saya balik lagi ke whiteboard. Kalau yang tadi sudah kita kerjakan di atas, kalau peluang X-nya itu kurang dari atau sama dengan K atau 12 di sini, P-nya sama dengan 0,8, itu kita tahu bahwa nilai di atas itu adalah 0,0321. Begitu. Jadi yang kumulatif dari si ini gitu ya, kumulatif dari K yang nilai peluangnya adalah 0,01 itu sebetulnya adalah ketika 11. Nih, ketika X kurang dari sama dengan 11 dengan P-nya sama dengan 0,8 itu adalah 0,01 nih. Kita cari X-nya maksimal di 11, ternyata dia 0,01. Berarti, balik lagi ke whiteboard, peluang X kurang dari sama dengan P 0,8 ini ketika K-nya sama dengan 11. Sedangkan yang diminta itu adalah peluang X kurang dari K. Berarti berdasarkan ini, wilayah penolakannya jadi apa? Berarti kan ini peluang X kurang dari sama dengan 11, dengan P-nya sama dengan 0,8, itu sama dengan 0,01. Ini kan kurang dari sama dengan. Yang diminta itu adalah peluang X kurang dari sekian, P sama dengan 0,8 sama dengan 0,01. Berarti berapa di sininya? 12, Bu. 12 Bu. 12. Jadi K yang dimaksud itu sama dengan 12. Gitu. Jadi wilayah penolakannya adalah sih ini. eh, Wilayah penolakannya itu adalah X kurang dari 12.
gitu. Atau si X kurang dari atau sama dengan 11. Sudah paham? Sebenarnya yang di Excel itu tadi 12 itu udah ada jawabannya 12 gitu ya. Cuman khawatirnya itu di apa namanya diidentifikasi sebagai kurang dari atau sama dengan gitu. Makanya tadi saya jabarkan di sini 12 yang di Excel itu bukan kurang dari sama dengan ya, karena yang kurang dari sama dengan itu adalah 0,03 nilainya, alfanya, yang mana kita hitung di soal nomor 1 gitu. Ternyata waktu dicek, dia itu kurang dari sama dengan 11 untuk menghasilkan alfanya 0,01. Padahal wilayah penolakan yang diminta itu nggak ada tanda sama dengannya. Maka ini setara dengan X kurang dari 12. Maka wilayah penolakan yang diminta itu adalah X kurang dari si 12. Kenapa saya eh, apa namanya sampaikan seperti ini? Karena di PPT-nya dia tidak konsisten. Nih, jadi di pertanyaannya dia minta wilayah penolakannya X kurang dari K, tapi di jawabannya dia pakainya yang kurang dari sama dengan 11. Jelas-jelas di poin yang A kita sudah menentukan bahwa ketika dia kurang dari 12 dan P-nya sama dengan 0,8 itu adalah 0,0321. Nih, itu 0,0321 bukan 0,01 gitu ya. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa mencari wilayah penolakan untuk alfanya. Yang kedua tadi berapa? 0,05. Kita cari sekarang. Dengan bentuk wilayah penolakan yang sama, ini kan I. Yang kedua, ketika alfanya sama dengan 0,05. Coba kita cari dulu peluang X kurang dari sama dengan K dengan P-nya sama dengan 0,8. Itu hasilnya 0,05. Ya, K-nya berapa? Berarti pakai binom inverse. Di sini kita ganti 0,8 tapi alfanya 0,05. Ternyata 13. Sekarang kita coba cari peluang X kurang dari sama dengan 13. Ya, 0,087. Kalian bisa lihat berjenjang ya. Ketika X-nya sama dengan kurang dari sama dengan 12, 0,03. Ketika kurang dari 13 langsung 0,08. Jadi nggak ada 0,05 yang sama persis. Nilai peluangnya sama dengan 0,05. Nggak boleh kan 12,5, 12,1. Tidak boleh karena pembacak diskrit nilainya countable, bilangan bulat ya. Maka ambil nilai yang apa namanya lebih dekat gitu ya. Sehingga kalau kita 0,05 itu kan lebih dekat ke sini. Ya, berarti kan peluang X kurang dari sama dengan 12 ini bisa kita tulis sebagai 0,05-nya lah begitu. Sehingga yang ditanyanya kurang dari, berarti kalau yang ditanya kurang dari berarti 13 K-nya gitu ya. Ini ups, tidak ditemukan nilai K yang menghasilkan alfa sama dengan 0,05. Maka diambil yang mendekati yaitu peluang X kurang dari, yang diminta kurang dari. Berarti yang kurang dari K, P-nya sama dengan 0,8, itu adalah 0,0321. Yang mana itu adalah K-nya sama dengan 12. Ya, yang diminta adalah
X kurang dari K, gitu kan. Wilayah penolakan yang diminta itu adalah X kurang dari K. Karena ini kurang dari sama dengan 12, maka kalau dirubah jadi kurang dari, K-nya sama dengan 13. Makanya wilayah penolakannya adalah X kurang dari 13. Seperti itu gambarannya. Bisa dipahami tidak? Untuk soal yang D, udah paham belum? Bu, izin nanya. Iya, boleh Rizky. Itu fungsi binom inverse yang di Excel itu, dia Heeh. nilai X-nya itu kurang dari ya, Bu. Bukan kurang dari sama dengan. Iya, dia kurang dari, betul. Jadi sebetulnya udah ketahuan di sini. Mana Excelnya nih? Betul, itu kurang dari Rizky. Jadi sebetulnya yang binom inverse itu adalah kurang dari. Di sini udah jawabannya. Sebetulnya ini udah jawabannya. Nggak perlu saya jelasin ke kurang dari sama dengan, tuh sebenarnya udah jawabannya. Cuman yang ada di PPT itu dia nggak konsisten. Dia naruhnya yang kurang dari sama dengan jawabannya. Gitu. Makanya tadi saya jelaskan kenapa jawabannya berbeda. Jawabannya ada sedikit perbedaan di tandanya. Padahal dia mintanya kurang dari, tapi dia nulis di jawabannya kurang dari sama dengan. Betul Rizky, ini kurang dari. Tapi kalau yang fungsi binomnya, pakainya kurang dari juga, Bu. Atau sama dengan? Fungsi binom yang mana? Ini. Iya, yang itu, Bu. Ini binom inverse, ini binom distribution. Yang mana maksudnya? Iya, yang binom distribution pakainya kurang dari juga, Bu. Kalau binom distribution ini kumulatif. Kenapa? Karena di fungsinya dia minta di bagian akhir kumulatif atau enggak. Jadi kalau kumulatif artinya kalau saya menuliskan di sini banyaknya suksesnya 11, dia akan menghitung peluang kumulatif dari 0 sampai 12. Kalau kita matikan true-nya jadi false, artinya kita hanya menghitung nih probability mass function. Kita hanya menghitung peluang ketika X-nya sama dengan 12. Gitu Rizky. Baik, Bu. Ya, yang jelas. Terima Ya. kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalau di binom, functionnya di sini dia diminta di endingnya itu ada kumulatif atau enggak nih. Kalian mau hitung peluang kumulatif atau enggak gitu ya. Jadi kalau dia true maka dia kumulatif. Kalau dia hanya dimatikan artinya false, maka dia menghitung ketika X sama dengan 11 aja. Jadi nggak ada peluang menghitung peluang X kurang dari itu nggak ada teman-teman. Nah yang di binom inverse ini untuk mencari nilai X-nya berapa gitu ya dengan nilai alfa tertentu. Tetapi di sini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari. Seperti soal yang tadi gitu. Sebetulnya udah menjawab di sini 13. Oh berarti wilayah penolakannya X kurang dari 13 yang tadi poin kedua. Ya yang poin satu ketika alfanya 0,01 kan tadi dapat jawabannya 0, jawabannya kan 12 ya. Berarti wilayah penolakannya X kurang dari 12 atau K-nya sama dengan 12. Cuman di PPT-nya nggak konsisten. Dia nulisnya kurang dari sama dengan. Padahal udah dengan jelas di nomor satu kalau kurang dari sama dengan 12 dan P-nya 0,8 itu alfanya 0,03 bukan 0,01. Gitu. Makanya ada keliruan di dalam PPT-nya, teman-teman. Tapi kalian tidak, maksudnya gini, kasusnya tuh tidak hanya binomial gitu ya. Ini sebagai wawasan dalam penggunaan Excel dalam mencari peluang binomial. Bisa dari distribusi-distribusi yang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi ada pertanyaan berikutnya di sana. Yang pertanyaan E berarti, nah nanti kalian lihat ya jawabannya tuh. Ibu, maaf, saya mau tanya. Ya, Kalau boleh. itu kalau ngerjainnya manual yang kayak soal D itu bisa nggak Bu? Soalnya kalau itu kalau misalkan Excel kan enak Bu ya tinggal kayak ya nyoba-nyoba kaknya gitu Bu. Tapi maksudnya kalau kayak Hmm. misalkan nauzubillah semoga di ujian nggak keluar sih Bu. Cuma maksudnya kalau di ujian keluar kita gimana Bu? Aduh ya Allah, kalian itu di mata kuliah apapun pasti nanya gitu. Ntar kalau di ujian Takut. Bu, ini gimana? Kalau di ujian, padahal baru pertemuan 10 ya. Saya tadi sampaikan, eh, ketika saya mengeluarkan soal, pasti saya akan mengestimasi waktu satu, kedua mengestimasi
alat yang dibutuhkan gitu. Tidak mungkin saya membiarkan kalian menggunakan alat yang tadi misalnya sulit untuk digunakan seperti laptop di Start 42 agak aneh bawa laptop ya gitu. Jadi eh, kalaupun ada berarti nanti nilai peluangnya itu yang ada di tabel tersebut. Seperti tadi kan 0,5 ya maksimal. Nah, berarti nanti untuk nilai yang ada di dalam tabel lah intinya yang kalian bisa jangkau gitu. Jadi jangan suuzon sama desainnya. Ya, insya Allah pasti ada solusinya gitu. Kayla, nggak Eh, usah terlalu berpikir jauh ya. iya Ibu, makasih Bu sudah menerangkan. Ya, sama-sama. Ini binomial, belum distribusi yang lain ya. Jadi selama kalian paham dulu konsepnya cara menghitung alfa, cara menghitung beta, oh berarti kalian lihat nih, oh berarti balik lagi nih ke tabel peluang gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang E. Hitunglah beta untuk, nah kalau beta pasti ada untuk P sekian gitu ya. Hitunglah beta atau untuk parameter sekian ya yang ketika H0-nya ditolak. Artinya yang ada di H1-nya pasti harus ada diidentifikasi. Hitunglah beta untuk P sama dengan 0,6 jika wilayah penolakannya seperti yang diimplikasikan oleh pertanyaan D bagian 2. Berarti kita diminta menghitung beta kalau wilayah penolakan H0-nya adalah ini X kurang dari berapa tadi yang kedua 13 ya. Yuk, kita coba kerjakan satu soal lagi. Yang E, hitung beta. Ya, dengan P sama dengan 0,6 dengan wilayah penolakannya tadi X kurang dari 13. Oke, berarti definisikan aja beta. Beta itu adalah peluang terima H0 padahal H1 benar gitu kan. Berarti peluang terima H0-nya berarti lawan ini. Ya, kalau wilayah penolakannya X kurang dari 13, maka wilayah terima H0-nya X lebih besar sama dengan 13. H1 benarnya adalah P sama dengan 0,6. Ayo kita coba buat kumulatif lagi. Gimana caranya? X kurang X lebih besar sama dengan 13. Jadi apa? Biar muncul kumulatif. Ayo. Satu dikurang sigma 0 sampai 12. Oke, jadi 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 12 dengan P-nya sama dengan 0,6. Ya, berarti 1 dikurangi penjumlahan X-nya dari 0 sampai dengan 12. 20X. Sebentar teman-teman, hujan.
Mohon maaf teman-teman. Ya, jadi di sini tinggal lanjutkan ya. Pengen 0,6 pangkat X dikali 0,4 pangkat 20 dikurang X. Nah, 1 dikurang, cari lagi kumulatif. Pengen 0,6, nggak bisa dilihat di tabel manual lagi ya. Kita coba lihat di Excel lagi. 0 sampai 12, 0,6. 12, 0,6. 0,5841. 0,5841. Berarti 0,4159. Oke, ini adalah nilai betanya. Nah, jadi lihat wilayah penolakan tertentu itu menghasilkan alfa dan beta tertentu, teman-teman. Nah, sehingga dalam membuat suatu pengujian hipotesis atau menentukan daerah kritis, berarti yang kita harapkan adalah menghasilkan alfa dan beta yang sekecil mungkin. Nanti kan timbul pertanyaan, bagaimana Bu caranya menentukan wilayah penolakan ini agar alfa betanya itu sekecil mungkin gitu kan? Nah, itu nanti kita akan belajar di uji paling kuasa namanya. Jadi uji paling kuasa itu adalah uji yang akan menghasilkan daerah penolakan paling kuasa, yaitu memiliki kesalahan tipe 2 terkecil gitu ya. Kesalahan terkecil. Nah, itu kita pelajari. Nah, ini adalah sudut pandang ya dari materi pengujian hipotesis di StatMat 2 ya, bukan seperti di StatDas. Yaitu kita membuat wilayah penolakan yang tertentu, kita malah menghitung kekeliruannya yaitu alfa dan beta ya. Sehingga nanti kita bisa melihat oh ternyata uji ini kurang baik gitu ya karena dengan wilayah penolakan tersebut kita masih menghasilkan alfa atau beta yang besar gitu. Nah, eh, itu yang akan kita coba kerjakan nanti di beberapa pertemuan ke depan, yaitu mengevaluasi uji. Nah, ini contoh dari binomial. Ya, kalau kalian mau lihat contoh lainnya, di sini ada dari distribusi, apa nih kita lihat? Dari distribusi normal ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, eh, dari distribusi normal, kita punya sampel, sampelnya itu berukuran 36, populasi berdistribusi normal dengan ragamnya diketahui. Oke, yaitu sebesar 9. Diketahui juga berdasarkan sampel ini 36, rata-ratanya adalah 17. Kita ingin menguji hipotesis mu-nya sama dengan 15 dan H1-nya mu-nya sama dengan 16. Nah, nanti di StatMat 2 kalian akan terbiasa melihat bentuk hipotesisnya sederhana versus sederhana ya, sama dengan lawan sama dengan begitu. Pada taraf nyata 5%. Tentukan betanya. Kita tulis dulu informasi yang diketahui. Di sini ada N-nya 36, X-barnya X-barnya bukan 36, X-barnya 17. Nah, ini PPT-nya hati-hati ya. X-barnya 17, sigma kuadratnya sama dengan 9. Nah, di soal itu kan tidak ada daerah penolakan H0 ya. Ya, di mana H0 itu 15 dan di H1 mu-nya itu sama dengan 16, maka ketika kita tolak H0, terlihat ketika X barnya itu besar gitu ya. Ketika X barnya itu besar, lebih besar daripada yang di H0. Sehingga tandanya adalah di sini wilayah penolakannya berbentuk X barnya lebih besar dari C begitu. Nah, eh, ini adalah wilayah penolakan H0 untuk selanjutnya. Untuk menentukan beta, kita perlu nilai C-nya di sini. Konstanta ini, bilangan ini berapa gitu ya. Sehingga kita bisa manfaatkan nilai alfanya. Karena diketahui alfanya sama dengan 0,05. Alfa itu apa
apa? Menolak H0 padahal H0 benar. Kapan menolak H0? Jika X barnya lebih besar dari C. Ini juga harusnya X bar lebih besar dari C. Di mana H0 benar itu ketika mu-nya sama dengan 15. Yang ada di H0 ya. Kalau H0 benar berarti nilai yang ada di H0. Nah, dari X bar lebih besar dari C dengan mu sama dengan 15, kenapa tiba-tiba jadi Z di sini? Ya, karena se- kemarin kita belajar bahwa X bar itu sebetulnya berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan sigma kuadrat per N. Jadi kalau mencari nilai peluang X bar, kita bisa transformasi dia menjadi Z, sehingga nanti berdistribusi normal, rata-ratanya 0, variansinya 1. Bagaimana mentransformasi X bar ke dalam Z? X barnya kita kurangi dengan rata-ratanya, yaitu mu, kita bagi dengan simpangan bakunya, yaitu sigma per akar N. Makanya sebelah kanan juga kita kurangi dengan mu dibagi sigma per akar N. Yang ini jadi Z, ya. Yang ini jadi ini. Gitu asal mulanya kalau kalian lupa. Ya, itulah kenapa Z lebih besar dari C dikurang 15 per 3 per akar 36. Alfanya 0,05. Ya, jadi kita lihat aja 0,05 itu peluang Z lebih besar dari berapa? Kan gitu. Peluang Z lebih besar dari berapa? Nilainya adalah 1,645. Kalau kalian apa namanya cek di tabel normal baku. Jadi cari di tabelnya yang nilainya 0,05, kalian tarik di sininya Z-nya berapa, bagian barisnya itu adalah desimal pertama, cari untuk kolom yang keduanya gitu ya, di bagian kolom untuk desimal berikutnya. Dapat 1,645. Kalau di Excel nanti kalian bergantungan sama Excel ya. Bentar. Saya yakin kalian pada lupa nih. Insya Allah di sini hujannya gede banget. Ini ada binomial ya. Oh, ini ada binomial, teman-teman. Ini 0,8 tadi ya. Ini N-nya, ini X-nya. Tuh, ada nih di buku Maria F. Triola. Oke, tadi peluang Z gini. Peluang Z lebih besar dari C dikurang 15 dibagi 3 per akar 36 itu sama dengan 0,05 gitu ya. Jadi kalau digambar distribusi normal ya, kalau bicaranya sebelah sini ini luasnya. Nah, kenapa lebih besar ya? Soalnya ini luasnya adalah 0,05. Sehingga luas yang sebelah kiri ini kan 5. Jadi peluang Z lebih besar dari C dikurang 15 dibagi 3 per akar 36 gitu kan. Ya Allah sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari atau sama dengan C dikurang 15 dibagi 3 per akar 36. Nah, ini itu luasnya yang ini 0,95.
Ya, sehingga kita dapatkan titik kritisnya di sini berapa nanti. Itu sama dengan untuk yang ini. Gitu. Kenapa kita nggak ngambilnya 0,05 di badan tabelnya? Karena ini sisi sebelah kanan, bukan kumulatif dari kiri sampai sini. Sedangkan di tabel Z-nya, dia luasnya adalah dari kiri ke sini. Berarti ini luasnya adalah 0,95 di sini. Ini luasnya 0,95, yang ini luasnya adalah 0,05. Jadi buat dapetin Z di sini, kita cari di badan tabel yang nilainya adalah 0,95, karena itu yang diketahui. 0,95 itu teman-teman, posisinya tepat di sini, di antara 0,9949 dan 0,9951. Jadi tepat di antara dua ini, rata-rata dari kedua nilai kiri dan kanan. Yang mana kalau ditarik Z-nya ke samping, sorry, salah. Ini ya, rata-rata dari 0,9495 dan 0,9505. Nah, ini antara 1,64 dan 1,65. Itulah kenapa 1,645 di sini. Karena dia berada di tengah-tengah gitu. Sehingga peluang Z lebih dari 1,645 itu sama dengan 0,05. Itulah yang menyebabkan C dikurang 15 ini sama dengan 1,645. Seperti itu ya. Sehingga ini diselesaikan persamaan biasa dapat C-nya sama dengan 15,8225. Dapat C-nya berarti dapat wilayah penolakan H0-nya yaitu X bar lebih besar dari 15,8225. Maka ini wilayah penolakan H0-nya. Kalau mau nyari beta, berarti peluang terima H0 salah. Lawan dari lebih besar, yaitu kurang dari sama dengan di sini. Karena kontinu mungkin ya, jadi sama saja, tandanya tidak berpengaruh. Maka tinggal cari nilai peluang ketika X barnya kurang dari 15, sekian, dengan mu-nya sama dengan 16. Kenapa mu sama dengan 16? Karena di sini H0-nya salah. Jadi lihat di H1-nya. H1-nya mu sama dengan 16. Seperti kalian mencari peluang normal ya. Tadi seperti di atas, berarti dijadikan Z, sehingga ini dikurangi 16, dibagi sigma per akar N, dapat peluang Z kurang dari 0,36. Cari peluang Z kurang dari 0,36. Kita di tanda yang negatif. Nih, peluang negatif 0,36. Cari 0,3-nya, ini 0,3, cari kolom yang 0,06. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, nilai peluangnya. 0,3594. Seperti itu. Ya, jadi ini cara mencari beta dari wilayah penolakan yang X bar lebih besar 15, sekian. Bisa dipahami dengar? Ini memang harus mereview lagi tabel-tabel ya. Normal, kenapa bentuknya jadi seperti ini? Terus tadi di atas ada binomial, begitu ya. Yang ada tabel peluangnya itu nggak jauh dari tabel-tabel yang sudah dipelajari pada saat statdas. Ya, ada tabel binomial, tabel test student, dan lain-lain. Tapi yang penting idenya adalah kalian memahami bahwa nanti di menghitung beta, nanti lihat apakah uji kita sudah bagus atau belum. Kuasa uji itu 1 dikurang beta, teman-teman. Ya, berarti kebalikan dari beta. Kalau beta mah kita berharap sekecil mungkin, kalau kuasa uji kita berharap sebesar mungkin. Nanti kita bahas di materi berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada yang bingung, di mana letak bingungnya? Saya juga bingung, Bu. Bingung dengan apa yang mau saya tanyakan. Karena saya bingung, nggak tahu harus mau nanya apa gitu.
Paling kalau saya Heeh. bingungnya di distribusi soal ini masih bingung aja gitu kalau soalnya begini nanti distribusinya apa gitu. Oke. Iya, nggak apa-apa Rizky. Ya, tandanya kamu sudah apa namanya mengerti gitu bahwa nanti distribusi-distribusi yang bisa muncul itu beragam yang nilai peluangnya bisa kita hitung ya, nilai tabelnya. Jadi nanti coba mungkin biasanya sih ada saya memberikan soal latihan yang mix gitu soalnya ya dari materi yang pertama gitu sampai materi-materi sebelum UAS gitu misalnya. Jadi nanti semacam kisi-kisi ujian lah ya gitu. Kalau kalian mau coba berlatih di referensi buku seperti Bain atau Mendenhall misalnya itu juga bisa gitu ya. Jadi jangan menunggu diberikan soal dulu. Tapi setidaknya kebayang betul ya apa yang tadi Rizky sampaikan. Paling bingungnya nanti kalau berubah distribusi lagi seperti apa gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Atau ada yang ingin diungkapkan? Ibu izin bertanya, Tidak ada? Ya, boleh, Masya. eh, kelas kita kan masih ada satu kelas pengganti, Ibu. Nah, itu Oh, ada kira-kira capek. Oke. ya bisa kapan ya, Ibu? Soalnya mungkin paling dari Selasa, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kelas kita kosongnya 7.30, Ibu. Gimana? I- Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? iya, Kosongnya kosongnya kelas kita cuma jam 7.30. Ibu bisa hari apa ya kira-kira? di 7.30 teh di hari apa? Bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, itu tuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di 7.30. Iya, Ibu. Sebentar. Kalau pagi itu Selasa, Selasa nggak bisa saya. Selasa bukannya kalian ada kelas sama Profesiono ya? Dipindah ke jam 1, Bu. Kalau Teoprop. Oh, sekarang dipindah ke jam 1 setiap hari Selasa. Enggak, khusus minggu ini. Oh, khusus minggu ini besok nggak ada kuliah. Iya, oh ya Ibu, maaf. Ternyata Kamis Jumat 7.30 itu ada kelas pengganti. Saya juga Kamis Jumat kalau saya nggak ada kelas pengganti tapi ada jadwal tetap Kamis Jumat. Kalau Rabu, Berarti Ibu, nah Rabu ini saya hanya ada di jam berapa nih? Jam 3. Jadi sebetulnya paginya kosong tuh dari pagi sampai dengan siang. Cuman udah di tag juga untuk KP. Jadi biasanya KP-KP saya di Rabu pagi sampai siang nih. Nah untuk minggu ini sudah full, Marsha. Kalau misalnya saya kasih pilihan deh. Apakah ingin dibuat semacam asinkronus aja seperti kemarin kelas apa ya saya berikan asinkronus jadi penugasan kelompok gitu misalnya dijadikan sebagai pertemuan asinkronus mungkin dari materi kemarin sampai dengan materi yang hari ini gimana? Dihitung pertemuan sebagai pertemuan asinkronus untuk bentuknya penugasan. Setuju nggak kira-kira? hmm, kalau saya sih setuju, soalnya pasti susah sih Bu nyari pengganti lagi waktunya. Tuh, jadi itu kesulitan di semester ini ya. Sayangnya juga padat, terus jadwal kelasnya juga susah gitu. Jadi kalian juga waktunya nggak banyak gitu, yang kosongnya. Jadi paling diakalinnya dijadikan sebagai penugasan. Nanti coba didiskusikan dulu ya, Marsha dan teman-teman. Begitu. Bu, Nanti maaf kalau saya ada, tanya. ah, ah, Kalau misalkan kita gimana? asinkronus, tapi maksudnya asinkronus tuh nggak bukan kayak mahamin materi kan ya Bu? Saya takutnya mahamin materi karena kalau asinkronus terus mahamin materi sendiri agak-agak nggak paham Bu. Ya makanya tadi penugasan, Kayla. Penugasannya soal dari materi yang minggu lalu sama materi minggu ini. Nanti kita coba bahas soalnya gitu. Jadi seperti belajar mandiri tapi mengerjakan soal dari materi yang sudah dijelaskan dari materi yang hari ini sama materi yang selang kepercayaan metode pivot yang kemarin.
Kalau Baik. tidak mau, kalau tidak mau ya berarti nanti kita cari lagi. Jangan di minggu ini Gak KP-nya apa-apa gitu sih Bu. aja Kita kalau saya. takutnya kita maksudnya mahamin materi sendiri. Tapi kalau misalnya ngerjain soal sih nggak apa-apa sih Bu. Ya, makanya tadi coba didiskusikan dulu ya. Kalau memang nanti eh, tidak bisa di minggu ini, karena hari Jumatnya saya juga PKM ke Bogor full, dan hari Kamisnya juga full jadwalnya, jadi nggak bisa tuh kayaknya. Ya, sehingga kalau memang mau, nanti saya tekin di Rabu, tapi Rabunya minggu depan, bukan minggu ini, Marsha. Seperti itu. Kecuali kalian menerima tadi penugasan gitu ya. Coba didiskusikan lagi nanti ya. Di kelas udah ini sih Bu, udah banyak yang setuju asinkronus. Kalau sinkronis ya sudah kalau gitu. Nanti saya Iya Ibu. berikan soalnya ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, nah, sama-sama. Ya, teman-teman, itu materi hari ini ya sebagai review juga dari materi pengujian hipotesis. Nanti beberapa pertemuan ke depan juga kita masih bekerja atau belajar dengan materi pengujian hipotesis. Silakan dipelajari kembali secara mandiri. Untuk sinkronusnya nanti saya kabari ke Marsha, teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.